Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah anak-anak kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembahasan soal dua pertemuan yang kemarin kita laksanakan. Ya, kita sudah masuk di tema 2, yaitu tentang kata tanya dan kalimat tanya. Kemudian tema 2 ini sudah 3 pertemuan. Jadi kali ini adalah pertemuan ketiga. Pertemuan pertama adalah kata tanya, kita mengenal kata tanya. Kemudian ada soal CPT, kalimat tanya 1. Kemudian pertemuan kedua kita telah membahas tentang kalimat tanya yang sesuai dengan teks. Kemudian ada soal CPT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal CPT yang pertama, yaitu kalimat tanya 1, dan soal CPT yang kedua, kalimat tanya kedua. Dengan harapan pembahasan soal ini dapat lebih meningkatkan pemahaman kalian dalam materi tema 2, yaitu kata tanya atau kalimat tanya. Sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, mari kita mulai pelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai soal yang pertama, yaitu kalimat tanya yang 1. Ya, nanti 10 soal, kemudian kalimat tanya kedua juga ada 10 soal. Nah. Oke, ini salah satu yang tampak. Maaf. Oke, belum ya. Nah, sebentar. Nah, ini yaitu soal kalimat tanya yang pertama. Kalimat tanya yang pertama ada 10 soal, kita bahas ya. Ini 1, 2, 3 sampai 10 kita bahas. Ya, yang pertama yaitu soalnya kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Ini soal benar salah. Jadi kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, benar atau salah. Jawabannya adalah benar ya. Catatannya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Siapa namamu? Menanyakan nama. Bagaimana kabarmu? Menanyakan kabar. Soal yang kedua. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan. Yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Jadi kalimat tanya itu yang di dalamnya adalah sebuah pertanyaan kepada pihak lain, kemudian untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Jawabannya adalah betul, benar. Soal ketiga. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri kata tanya yang bukan. A. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Ini ciri-ciri. B. Kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Berada di awal biasanya. Siapa namamu di awal. Kapan kamu pergi. Kapannya berada di awal. Kata tanya berada di awal. Berarti ciri-ciri.
C. Kata tanya seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan sebagainya. Ini juga termasuk ciri-ciri. Lalu, kok belum ketemu? Kemudian yang D. Kata tanya tidak harus diakhiri dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Tidak harus diakhiri dengan tanda tanya, padahal harus kan? Jadi yang bukan merupakan ciri-ciri kata tanya adalah D jawabannya. Soal nomor 4. Kata tanya yang menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, pengertian atau penjelasan adalah apa? Menanyakan benda. Apa yang ada di sakumu? Oh, yang ada di sakuku adalah kartu pelajar. Benar ya? Apa ya? Apa yang dilakukan adikmu terhadap kucingmu itu? Adikku memandikannya, perbuatan. Apa yang dimaksud dengan fotosintesis? Fotosintesis adalah butuh penjelasan. Jawabannya adalah apa? Lalu ini menanyakan apa? Di mana menanyakan tempat. Siapa menanyakan orang. Mengapa menanyakan sebab. Mengapa kakimu berdarah? Oh, karena tersandung, Pak. Soal nomor 5. Kata tanya untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi adalah sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Kalau apa menanyakan benda, siapa menanyakan orang, mengapa sebab. Mengapa kakimu bengkak? Oh, kakiku bengkak karena digigit nyamuk, misalkan sebab, alasannya. Mengapa kamu tidak masuk kemarin? Saya tidak masuk sebab harus menjaga adik yang sakit. Oh ya. Jawabannya C. Kalau di mana menanyakan apa? Menanyakan tempat. Di mana kamu dilahirkan? Saya dilahirkan di Mesir, Pak. Oke, soal nomor 6. Perhatikan teks berikut. Anak-anak, kalau menjawab ada teks ini maka harus dipahami dulu teksnya. Kemudian apa yang ditanyakan? Ya, perhatikan teks berikut. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Pertanyaannya adalah, mengapa kulit cacing selalu basah dan berlendir? Mengapa menanyakan sebab. Mengapa kulit cacing selalu basah dan berlendir? Mengapa? Sebabnya apa? Kulit cacing selalu basah dan berlendir karena A. Cacing butuh minum yang sangat banyak. Di sini nggak ada, di sini di bacaan. B. Memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Wah, jawabannya berarti B. Kita lihat yang C. Cacing menyukai tempat lembab. Ia menyukai tempat lembab, tetapi ini pertanyaan adalah mengapa kulit cacing selalu basah dan berlendir? Ini karena untuk kebutuhannya adalah untuk penyerapan oksigen dari udara, meskipun cacing itu menyukai tempat lembab. Ya, tuh. Yang D, melalui permukaan kulit. Tidak nyambung malah. Jawabannya adalah B. Soal nomor 7. Ini ada teks lagi. Sekali lagi, kalau ada teks dipahami teksnya dulu. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung. Lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut,
lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Pertanyaannya, di manakah oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus? Di manakah? Kalau di mana, berarti menanyakan tempat. Ada sufiks kah? Di manakah? Di manakah oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus? Oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus di, kita lihat di sini kata kuncinya, pembuluh darah halus. Nah, di sini dibacanya cari. Oh, ini ada pembuluh darah halus. Di manakah oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus? Di sini jawab, di dalam paru-paru oksigen terserap dalam pembuluh darah halus. Jawabannya adalah C, ya, C. C jawabannya. Kalau ini batang tenggorokan tidak, batang tenggorokan adalah sebuah pipa. Lubang hidung bukan, ini untuk masuknya udara kan. Mulut juga bukan. Jadi langsung ini ada kata kuncinya pembuluh darah halus. Langsung cari di bacaan pembuluh darah halus itu di bagian mana. Oh, ini di dalam paru-paru ternyata. Oke, soal nomor 8. Ada teks lagi, dibaca, dipahami, kemudian apa yang ditanyakan. Perhatikan kutipan teks berikut. Hari menanam pohon. Hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Pertanyaannya, bagaimana upaya pemerintah mengurangi kerusakan hutan? Menggunakan kata tanya bagaimana. Kalau di depan ya kata tanyanya. Bagaimana menanyakan cara. Bagaimana upaya pemerintah mengurangi kerusakan hutan? Di sini kita lihat pemerintah. Salah satu upaya di sini. Ini upaya. Salah satu upaya yang dilakukan, ini upaya yang dilakukan siapa? Di sini ada pemerintah. Pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon. Jawabannya adalah menanam pohon kembali. Kalau ini tidak. Oke, soal nomor 9. Perhatikan kutipan paragraf berikut. Bentuk tanggung jawab warga masyarakat tercermin dari pelaksanaan hak, tugas, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab setiap warga masyarakat diantaranya menjaga keamanan lingkungan, ikut musyawarah bersama warga masyarakat, bekerja bakti membersihkan lingkungan tempat tinggal bersama warga masyarakat. Pertanyaannya, apa sajakah tanggung jawab setiap warga masyarakat sesuai teks di atas? Apa sajakah berarti menanyakan tentang perbuatan yang di sini apa yang dilakukan, apa saja tanggung jawab setiap warga masyarakat? Apa saja? Jawabannya adalah tanggung jawab setiap warga negara adalah, dilihat di sini. Nah, tanggung jawab setiap warga negara adalah ini. Menjaga keamanan lingkungan, ikut musyawarah bersama masyarakat, bekerja bakti. Nah, sekarang dilihat di pilihannya, ikut musyawarah. Oke. Nih, ikut musyawarah bersama masyarakat. Bekerja bakti membersihkan rumahnya. Ini rumahnya saja, ya. Nah, ini ada perlu ditanyakan nih, rumahnya saja, nggak mau tempat tinggal. Di sini nggak ada di sini ya. Kalau rumahnya saja, rumahnya sendiri itu udah tanggung jawabnya dia sendiri. Kalau ini tanggung jawab sebagai warga masyarakat membersihkan lingkungan, di sini berarti bukan.
Menjaga keamanan lingkungan kelas. Nah, ini di kelas, di sini juga tidak ada. Ini warga masyarakat. Kemudian ikut memilih pemimpin RT di lingkungannya. Ini juga tidak ada di bacaan. Jadi sesuai dengan bacaan. Jawabannya adalah A. Soal terakhir, soal nomor 10 untuk CPT ini, perhatikan kutipan paragraf berikut. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, hulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika, saya ulangi lagi, kelainan ini dapat diturunkan, dapat turun, jadi dapat tidak kambuh gitu. Dan dapat kambuh juga jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Jadi kalau dingin maka asmanya bisa kambuh. Kapan asma dapat kambuh kembali? Asma dapat kambuh kembali apabila keadaan panas, nggak ada. Jika lupa minum obat, sini nggak ada juga. Jika suhu lingkungan cukup tinggi, nah, ini rendah malahan, keadaan dingin. Jawabannya apabila suhu cukup rendah atau dingin. Jawabannya adalah delta. Baik anak-anak, ini soal CPT yang pertama, nomor 1, 2, 3, 4, sampai dengan nomor 10 sudah kita bahas bersama. Oke. Selanjutnya kita akan bahas soal CPT yang kedua ya. Oke. Soal CPT yang kedua. Nah, sebelumnya ini dulu. Baik, soal CPT yang kedua yaitu kalimat tanya yang sesuai dengan teks. Ini untuk menjawab soal ini sebenarnya sudah ada video penjelasannya ya sebelumnya. Jadi setiap ada soal itu biasanya ada video penjelasan, yang mana video penjelasan itu berguna untuk menjawab soal-soal yang ada. Ini ada 10 soal anak-anak, 1, 2, 3, 4 sampai dengan nomor 10 kita bahas bersama, dan semuanya adalah kalimat tanya yang tepat, yang sesuai dengan bacaan. Jadi kalimat tanya yang mana antara beberapa ini yang jawabannya ada di paragraf. Baik, agar lebih paham mari kita bahas satu persatu. Oke. Jadi ada bacaan. Bacalah kutipan paragraf berikut. Tekak disebut juga faring. Pelajaran IPA ya. Tekak disebut juga faring. Faring pada manusia terbagi atas 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Jadi ada 3, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Tekak atau faring terletak di belakang hidung, mulut, dan tenggorokan. Tekak berupa saluran dengan panjang lebih kurang 7 cm. Kalimat tanya yang tepat untuk jawaban paragraf di atas ialah, ini ada kalimat tanya, mana yang tepat untuk jawaban paragraf di atas. Jadi kalimat tanya ini A, B, C, D ini yang mana yang jawabannya ada di paragraf. A. Berapakah panjang saluran tekak? Ada nggak? Berapakah? Berarti menanyakan tentang jumlah. Berapakah panjang saluran tekak? Berapa? Panjang atau ukuran ya. Panjang saluran tekak ini kayaknya ada. Tekak berupa saluran dengan panjang lebih kurang 7 cm. Berarti ada jawabannya A. Berapa panjang saluran tekak? Saluran tekak panjangnya yaitu lebih kurang 7 cm. Berarti ada jawabannya, ini jawabannya. Kita lihat yang lainnya. Apakah ada? Nah, mengapa manusia memiliki tekak? Mengapa manusia memiliki tekak? Di sini tidak ada.
C. Di manakah makanan diolah dalam tubuh manusia? Juga tidak ada jawabannya di sini. D. Kapankah manusia memanfaatkan tekak atau faring? Ini juga nggak ada. Oke, jawabannya benar A. Nomor 2. Bacalah kutipan paragraf berikut. Kemudian kalimatannya yang tepat memiliki jawaban sesuai teks di atas. Sama dengan tadi, ini adalah beberapa kalimatannya A, B, C, D. Ini mana yang jawabannya ada di sini? Baik, kita baca. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Jadi setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Jadi nggak boleh membeda-bedakan. Kalau sudah keputusan bersama harus dipatuhi semua orang, harus dilaksanakan semua orang. Dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh memaksakan kehendak, Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi semua pihak haruslah merasa diuntungkan. Nah, ini karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Oke, kalimatannya yang tepat memiliki jawaban sesuai teks di atas ialah A. Apakah yang dimaksud dengan musyawarah? Ada nggak? Musyawarah adalah kayaknya nggak ada tadi ya. Ada. Di manakah warga masyarakat berkumpul untuk musyawarah? Di mana? Menanyakan tempat. Di mana? Di balai RW? Tidak ada di sini. Baik di balai RT nggak ada, di balai desa juga nggak ada di teks ini. Nah, kapankah? Kapan menanyakan waktu. Kapankah warga masyarakat bertanggung jawab dalam kerja bakti? Ini nggak ada di teks ini. Meskipun kita tahu kapankah warga masyarakat bertanggung jawab dalam kerja bakti, setiap ada kerja bakti, Pak. Tetapi di bacaan ini tidak ada. Nah, kemudian D. Siapakah yang mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama? Menanyakan orang atau orang yang terlibat, pihak yang terlibat. Siapakah yang mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama? Ayo yang mana? Jawabannya setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Nah, itu jawabannya. Siapakah yang mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama? Yang mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama adalah setiap warga masyarakat. Jawabannya adalah delta. Oke, soal nomor 3. Jadi kalau soal seperti ini anak-anak harus membaca berulang kali, mencocokkan yang ada di paragraf. Jadi tidak bisa cepat untuk menjawab ini. Jadi harus butuh waktu lebih lama sedikit daripada seperti yang pertama tadi. Baik. Sekarang soal nomor 3. Bacalah kutipan paragraf berikut. Seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Setiap peserta rapat harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Jadi harus menghargai pendapat orang lain tanpa menyela, nggak boleh menyela ketika ada orang lain yang berbicara. Ya, ketika ada orang lain yang sedang berpendapat. Jadi kalau ada orang lain berbicara, tidak boleh menyela. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, bila nggak setuju,
kita nggak setuju dengan pendapat orang lain, boleh menanggapinya, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Oke, kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf di atas, A, B, C, D. Mengapa peserta rapat tidak setuju dengan pendapat peserta lain? Mengapa peserta rapat tidak setuju dengan pendapat lain? Nggak ada ini di sini ya. Mengapa peserta rapat harus menanggapi pendapat peserta lain dengan sopan? Mengapa dengan sopan? Ini ada. Mengapa boleh menanggapinya tetapi harus dengan sopan? Jawabannya agar tidak menimbulkan permasalahan. Jawabannya ini berarti. Mengapa peserta rapat harus menanggapi pendapat peserta lain dengan sopan? Peserta rapat harus menanggapi pendapat peserta lain dengan sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. Jawabannya B. Kita lihat yang C. Di mana warga masyarakat melakukan musyawarah? Di mana? Menanyakan tempat. Nggak ada di sini. Kemudian, kapan warga masyarakat, kapan peserta rapat melakukan musyawarah? Ini juga tidak ada di bacaan. Jawabannya adalah B. Bravo. Oke, soal nomor 4. Bacalah kutipan paragraf berikut. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Ini kayak pertanyaan yang seperti pertama ya. Kalimat tanya yang memiliki jawaban sesuai paragraf di atas adalah kalimat tanya yang mempunyai jawaban sama. Jadi yang ada jawabannya di sini. A. Kapankah cacing bernapas? Ada di sini? Ya setiap hari, Pak. Ya, iya betul setiap hari. Tetapi di sini ada nggak di bacaan ini, di teks ini? Tuh, kapankah? Menanyakan waktu. Dari manakah cacing berasal? Dari, menanyakan tempat. Ya dari Allah, Pak. Ya nggak gitu. Jawabannya adalah yang ada di sini. Dari mana? Dari tanah, Pak. Nah, siapakah yang memelihara cacing? Oke, kita lihat yang D. Bagaimanakah cara cacing bernapas? Nah, ini cacing bernapas melalui permukaan permukaan kulit. Bagaimana cara cacing bernapas? Cacing bernapas dengan cara bernapas melalui permukaan kulit. Nah, jawabannya berarti delta. Soal nomor 5. Bacalah kutipan paragraf berikut. Katak termasuk hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Saat jadi kecebong ya, saat kecil, katak hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. A. Berapa jumlah lembaran-lembaran kulit halus katak yang mengandung kapiler darah? Berapa? Menanyakan jumlah. Ada nggak berapa? Lembaran-lembaran saja di sini nggak disebutkan berapa. A. B. Bagaimana cara katak bernapas di dalam air? Cara katak bernapas di dalam air yaitu waktu masih kecebong menggunakan katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Jadi bagaimana cara katak bernapas di dalam air? Katak bernapas di dalam air menggunakan insang. Jawabannya B. Kita lihat yang C. Mengapa katak termasuk hewan amfibi? Katak termasuk hewan amfibi karena hidup di air, darat dan air ya. Bisa juga yang ini ya. Nah, Bapak, kalau begitu bagaimana? Mengapa katak termasuk hewan amfibi? Katak termasuk hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di dalam darat dan air. Nah, kalau ini berarti jawabannya, nah, yang tepat yang mana? Berarti yang B. Kalau ada seperti ini, pilihan ganda dipilih yang awal. Ya, meskipun ini tampaknya benar. Nah, tadi yang di awal ini. Kemudian
lihat bahasanya juga yang dibahas di sini adalah tentang katanya hewan bernapas di menggunakan insang di air. Ini yang menarik. Yang B, bagaimana cara katak berenang? Nggak ada. Tuh ya, bagaimana cara katak berenang? Nggak ada di situ. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Bacalah kutipan paragraf berikut. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Ada di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Kalimatannya yang sesuai dengan paragraf di atas adalah bagaimana paru-paru burung bekerja? Bagaimana paru-paru burung bekerja? Ada nggak di sini? Tidak ada ya. Bagaimana paru-paru burung bekerja? B. Ada menggunakan paru-paru. B. Berapa lama burung dapat terbang di udara? Berapa lama? Ada nggak di sini? Nggak disebutkan. Di manakah letak paru-paru burung? Ini ada kayaknya. Udara yang mengandung oksigen masuk ke melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Ini paru-paru. Nih, paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Di manakah letak paru-paru burung? Letak paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Itu jawabannya adalah C. Kita lihat yang D. Bagaimana burung mendapatkan makanannya? Tadi bacaan. Oke, soal nomor 7. Bacalah kutipan paragraf berikut. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Oke, membicarakan tentang Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Dulu ya, tempat perkemahan yang asri. Tempat ini itu mana? Tempat Kali Adem ya. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Dulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus, pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Kalimatannya yang sesuai dengan teks paragraf di atas adalah A. Bagaimanakah kondisi fasilitas Kali Adem setelah Merapi meletus? Kondisinya bagaimana? Sebagian besar lenyap terkubur lahar. Ada ya jawabannya. Bagaimana kondisi fasilitas Kali Adem setelah Merapi meletus? Kondisi fasilitas Kali Adem setelah Merapi meletus lenyap terkubur lahar. Sebagian ya, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Enggak semuanya, tapi sebagian besar. B. Apa penyebab Gunung Merapi meletus? Nggak ada di sini. C. Berapa harga makanan di kios-kios warung di wisata Kali Adem? Nggak ada di sini. D. Siapa yang melakukan perkemahan di lereng Gunung Merapi? Siapa yang melakukan? Nggak ada juga. Nggak dijelaskan. Oke, soal nomor 8. Bacalah kutipan paragraf berikut. Dayu batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Ada seorang tokoh namanya Dayu, dia batuk-batuk saat menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang, Dayu merasa nyaman. Jadi kalau Dayu menghirup udara di bawah pohon rindang, ia merasa nyaman. Udara di bawah pohon rindang terasa segar. Sedangkan asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Oke, kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf di atas. A. Apa penyebab gangguan pernapasan? Ada nggak? Udara kotor
menyebabkan gangguan pernapasan. Apa penyebab gangguan pernapasan? Penyebab gangguan pernapasan adalah udara kotor, baik itu di asap kendaraan bermotor atau asap yang lain. Jawabannya ini ada A. Kita lihat yang B. Siapa yang menanam pohon rindang? Nggak ada di sini. Dayu nggak. Mengapa kendaraan bermotor semakin banyak? Banyak yang beli, Pak. Tetapi di sini nggak ada di paragrafnya ya. D. Kapan Dayu bersama keluarga rekreasi di bawah pohon rindang? Nggak ada. Di sini meskipun ada Dayu merasa nyaman ketika berada di bawah pohon rindang, tapi tidak ada di sini rekreasi bersama keluarga ya. Jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 9. Bacalah kutipan paragraf berikut. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Itu ya. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang itu pasti melibatkan orang lain. Nah, keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, dari produksinya, distribusi, dan konsumsi. Pasti melibatkan orang lain. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Ketika membuat produksi itu, yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Jadi, pemakaian tenaga kerja maksudnya untuk apa? Memperlancar kegiatan produksi. Kalau nggak ada tenaga kerja, maka akan susah ya, nggak ada barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi itu, dari pabrik atau dari. Nah, tenaga kerja tadi akan memperoleh balas jasa dari produsen, dari pemilik pabriknya. Ya, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Upah itu uang atau gaji dari produsen. Kalimatannya sesuai adalah apa yang dimaksud kegiatan ekonomi? Nggak ada di sini ya. Kegiatan ekonomi adalah nggak ada. Apa yang diperoleh tenaga kerja dari produsen? Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji. Nah, ini ada. Apa yang diperoleh tenaga kerja dari produsen? Yang diperoleh tenaga kerja dari produsen adalah upah atau gaji. Ya, jawabannya B ada. Yang C kita lihat. Apa yang dimaksud kegiatan produksi? Nggak ada. Mengapa tenaga kerja semakin sulit dicari? Juga nggak ada. Baik, soal terakhir. Anak-anak, ini soal terakhir. Kita lanjutkan ya. Bacalah kutipan paragraf berikut. Lurah Babakan Pasar, ada lurah daerah Babakan Pasar, ini nama daerah. Rokib Al-Hudri, nama lurahnya, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah. Nah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semuanya. Jelasnya. Kalimatannya yang sesuai dengan teks paragraf di atas adalah A. Mengapa Rokib Al-Hudri menjadi lurah Babakan Pasar? Tidak ada di sini. Di mana warga membuang sampah? Tempatnya di mana? Di tong sampah, Pak. Di tempat pembuangan sampah, Pak. Nggak ada di sini ya. C. Berapa biaya yang dibutuhkan dalam program GPS? GPS nggak ada juga. Yang D. Siapakah lurah Babakan Pasar? Kalau orang lurah Babakan Pasar adalah Rokib Al-Hudri. Jawabannya adalah D. Baik anak-anak, itu 10 soal yang CPT kedua ini, yaitu tentang kalimatannya yang sesuai dengan teks atau kalimatannya sesuai dengan paragraf. Ini butuh kejelian kalian untuk mencari dari kata tanya yang ada ini, mana yang jawabannya berada di bacaan itu. Jadi butuh kejelian kalian, dibaca dulu, caranya dipahami,
teksnya, kemudian disisir satu persatu mana yang ada di sini jawabannya. Begitu. Baik. Syukur alhamdulillah anak-anak, ini pembelajaran kita 2 CPT yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Tuh. Mungkin cukup sekian ya. Lalu belajar. Kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.